Dalam kehidupan, manusia sering tumbuh rasa penasaran, mempertanyakan segala sesuatu, serta memahami permasalahan dengan menggunakan akal dan pikiran. Saya, Ferry Purwo, akan mengungkap perjalanan hidup manusia melalui mata batin. Hari ini tim Nalar meminta saya untuk mengunjungi rumah seseorang yang lagi-lagi tak saya ketahui siapa sebelumnya. Dan ternyata adalah Kiki Fatmala. Yuk masuk, Fer. Thank you, Mbak Kiki. Aduh, udah boleh buka ya? Kita ngobrol. Iya, ini rumahnya enak banget ini. Energinya enak gitu ya, dan makanya Mbak Kiki kayaknya betah banget di sini. Terus Mbak suka art ya kayaknya? Iya, aku suka kalau di rumah tuh aku suka pajangan-pajangan, lukisan kayak gitu. Tapi energinya enak ya, Fer? Iya, enak. Jadi lebih bikin betah energinya, auranya bikin betah nih di sini. Iya, iya. Makanya nggak mau pindah kayaknya Mbak Kiki. Amin. Seorang Kiki Fatmala ini boleh dibilang kalau terbaca nih, yang terbaca loh Mbak ya, itu seperti ada ruang gitu, ruang yang masih kosong sebetulnya, tapi bicara tentang hati sih, dan itu sempat terisi, tapi ada sebuah hal yang membuat di luar ekspektasi, dan akhirnya itu membuat satu kekecewaan, akhirnya keluarlah sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan harapan. Iya, aku pernah rumah tangga waktu itu. Terus ya setelah berapa tahun rumah tangga, terus aku divorce. Terus ya setelah itu masih agak bukan trauma ya, lebih hati-hati gitu sekarang. Jadi aku nikmatin aja sendirian ini juga aku nikmatin aja. Apalagi punya dua keponakan yang udah kayak anak aku sendiri, manggil aku juga mami. Jadi aku ngerasa udah lengkap nih, jadi berasa kayak seorang ibu gitu. Walaupun aku nggak melahirkan mereka, tapi udah kayak anak aku sendiri. Iya. Tapi gini, kalau coba setback ke belakang, saya sebetulnya membaca pada saat itu seorang Kiki Fatmala membuat keputusan untuk menikah, itu kan pasti punya hope, ada harapan akan bisa dapetin kebahagiaan dengan seseorang ini. Tapi ternyata yang di perjalanan ada beberapa situasi yang terbaca malah di luar perkiraan dan jauh dari harapan. Nah, berpisah, kemudian bercerai itu kan bukan suatu plan dari seorang manusia pastinya. Ya. Dan itu pada saat itu aku yang minta cerai loh. Iya, makanya. Aku yang minta untuk cerai. Pada saat itu gini, waktu aku kenal my ex-husband, aku cuma lihat gini, ini orang pinter. Ini orang yang nggak males kerja. Terus aku pikir gini, nggak apa-apa lah kalau laki-laki ini nggak punya apa-apa, tapi dia bukan orang yang males. Aku pikir ya pelan-pelan kalau sama-sama, yang penting dia ada kemauan untuk kerja, nanti kita bisa cari uang sama-sama. Setelah aku akhirnya bikin usaha, kafe dulu, bisnis. Ternyata dalam dalam rumah tangga itu nggak gampang ya. Kita harus ada keterbukaan. Kadang-kadang dalam masalah keuangan kalau terlalu hiding, terus nggak honest, nggak jujur, lama-lama juga kesel juga gitu, atau nggak dihargain kalau kita punya ide, karena nggak ngerasa dihargain, aku nggak dihargain apa-apa, ambil keputusan sendiri walaupun kita bisnis bersama, terus masalah keuangan juga nggak honest, nggak jujur, itu sangat bisa memicu rumah tangga. Artinya tadinya berpikirnya positif, tapi ternyata dalam prosesnya justru banyak hal hanya untuk kepentingan dia secara pribadi. Betul. Jadi aku udah sangat kecewa gitu ya. Saya membaca bahwa ada sesuatu yang kaitannya dengan harga diri seorang laki-laki di situ nampak dari pasangan seorang Kiki Fatmala pada saat itu untuk mencoba menunjukkan sesuatunya seakan-akan bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan
semata-mata itu atas keberhasilannya secara pribadi. Kiki Fatmala memang sukanya bule atau Sukanya bule. Ya bekas suami aku dulu bule. Terus ya aku suka sama bule, bisa juga aku suka sama orang Indonesia. Tapi ya kebetulan mungkin yang deketin aku kebanyakan bule, bukan orang Indonesia. bukan orang Indonesia ya? Oke. Soalnya gini, saya melihat di sini memang akhirnya sebetulnya di dalam batin seorang Kiki Fatmala sendiri saya baca memang entah kenapa kalau bicara dalam konteks pasangan agak menjadikan orang yang mungkin orang Indonesia gitu ya, itu tidak masuk dalam kategori urutan pertama sebetulnya. Saya bacanya gitu loh. Jadi tidak jadi top gitu, on top gitu. Jadi ini kayaknya orang di luar lah kalau bisa. Aku nggak ada yang deketin orang Indonesia, yang deketin bule semua. Memang terlepas bahwa memang yang mendekati seorang Kiki Fatmala lebih banyak juga orang-orang yang di luar orang Indonesia, ditambah memang di mindset, di bawah alam sadarnya tanpa disadari memang ada situasi yang memang tidak terlalu menjadikan orang Indonesia itu sebuah figur yang diinginkan oleh seorang Kiki Fatmala. Saya juga melihat gini, situasinya pada saat itu, akhirnya sebuah kegagalan itu juga ada satu energi yang tidak hanya sekedar ketidakcocokan, tapi juga ada pengaruh ketidaksetujuan dari orang tua terhadap situasi. Ya juga ya. Nggak setuju, aku nggak jarang komunikasi juga sama orang tua aku ya. Pada saat itu nggak ada yang bisa bilang sama aku nggak setuju atau setuju. Jadi dalam hidup aku ngambil keputusan apa-apa sendiri. Karena aku udah biasa yang orang yang mandiri apa-apa sendiri. Jadi dan pada saat itu waktu aku menikah tuh umur 32 ya. Ya nggak ada yang mau cerai ya, tapi kalau memang nggak bisa dipertahankan ya buat apa gitu. Aku nggak feeling guilty. Aku malah bersyukur aku divorce sama dia. Aku sangat bersyukur gitu loh. Ya aku nggak punya anak dari dia. Pasti ada rencana Tuhan yang baik buat aku, kenapa aku nggak sama dia gitu. Karena banyak sekali masalah, tapi aku nggak mungkin omongin di publik seperti ini. Aku nggak mau membuka aib, biar bagaimana aku pernah cinta sama bekas suami aku nggak mau ngejelekin banget. Jadi aku yang poinnya aja kenapa gitu. Detailnya lebih banyak, tapi nggak ada perempuan aku rasa yang berani ngambil keputusan untuk berpisah kalau alasannya nggak kuat. Yang mungkin kesel banget, kalau nggak mungkin, nggak ada yang mau, nggak enak kok, sedih ya sedih, pasti sedih gitu ya waktu pisah, waktu aku ngambil keputusan untuk divorce itu sedih, tapi itu keputusan yang terbaik yang aku ambil gitu untuk nggak sama-sama dia. Jangan-jangan memang pada saat itu kemandirian yang terlalu kuat dari seorang Kiki juga yang mungkin bisa membuat keputusannya begitu cepat dan yakin untuk menyelesaikan situasinya. Betul, itu betul. Jadi memang pada saat itu boleh dibilang, kok ini orang kayaknya lama-lama nggak ada fungsinya juga ya. Iya, ngapain gua ada dia? atau tidak ada dia kok sama aja gitu. Betul, Ya? betul, iya. Nah, akhirnya seorang Kiki mungkin merasa di situ kayaknya sudah saatnya deh kita harus menutup buku di sini, karena pada akhirnya saya di sini pengennya jadi seorang istri, bukan menjadi seorang kepala rumah tangga. Betul. Itu salah satu yang aku make decision untuk divorce. Walaupun perempuan kayak aku gitu mandiri, tapi aku juga seneng pengen sama laki-laki tuh dilindungin. Betul, Terus diayomi, terus apa-apa. Oh kamu udah nggak usah, biar saya yang urus gini-gini. Ada senengnya, karena biasa apa-apa mandiri gitu ya. Itu pengen nggak dapet kayak gitu. Enakan sendiri, punya laki, nggak punya laki sama aja gitu ya. ya. Kayak gitu. Ya benar. Iya, soalnya yang terbaca jadinya seperti itu. Cuman pada saat itu juga memang ada pergulatan yang saya baca juga. Artinya tetap ini adalah karakter dari seorang wanita sebetulnya. Ini sisi karakter wanitanya masih ada, yaitu masih kadang pada saat itu juga memberikan kesempatan untuk ya coba nih kita coba dulu dalam jangka waktu sekian. Tapi ternyata di situ kelihatannya tidak ada sesuatu yang diharapkan itu bisa berubah
Sehingga pada saat itu akhirnya ya udahlah emang kayaknya nggak bisa nih. Gitu. Iya, betul. Soalnya aku bener, kamu bener. Sebelum aku kita cerai, aku kasih waktu 3 bulan. Kita pisah aja dulu. Oke. Setelah 3 bulan, saya pengen tahu selama 3 bulan ini Apa yang dia mau lakukan? apa yang saya rasain sama kamu gitu. Dan apa yang kamu rasain sama aku gitu. Ya udah kita pisah 3 bulan. Oke. Udah hampir 3 bulan, dia masih nggak ada pikiran apa-apa. Kok enak sama gue? Iya. Karena mungkin begini, Mbak Kiki. Jadi kesel. Jangan-jangan dosain ngomong begitu nggak boleh. jangan-jangan memang pada saat itu yang terbaca memang dia tidak menganggap ini sebuah masalah. Betul. Jadi saya bacanya ada perbedaan pandangan nih. Yang satu merasa nggak salah, nggak ada yang salah kok. Nggak ada yang salah. Sementara kita berpikir, ya salah karena harusnya kamu yang lebih berperan bukan saya. Iya, Gitu ya. iya, benar. Makanya aku ngambil keputusan pas setelah 3 bulan aku bilang, saya mau cerai. Dan aku yang urus semua, aku yang keluar uang juga untuk cerainya. Dia nggak mau datang, dia nggak urus. Iya, karena saya bacanya memang dia bukan tidak mau datang, karena sebetulnya dia tidak menginginkan perceraian itu. Oh gitu. Karena- Dia nggak mau sih sebenarnya. Karena sebetulnya zona nyamannya sudah terlalu kuat. Iya. Dan itu dia yang membuat menjadi situasi seperti itu. Betul sih. Iya. Betul sih. Sehingga kalau dia selesai dengan Mbak Kiki pada saat itu, dia justru akan bingung, dia akan berpegang ke siapa. Gitu. Nah, jadi pada saat itu buat dia seorang Kiki Fatmala adalah aset. Kasarnya kayak seperti numpang hidup. Aku tuh pengen orang tua aku, mami atau aku pengen layaknya seperti anak sama ibu sebelum aku yang meninggal atau dia yang meninggal.